dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk memilih jalan, tempat yang disediakan oleh Allah untuk menentukan nasib. Kepada kita manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih apakah ingin menjadi calon penghuni surga atau ingin menjadi calon penghuni neraka. Dunia tempatnya memilih. Yang jelas Allah sudah tunjukkan dan jelaskan yang mana jalan menuju surga dan yang mana yang menyebabkan orang masuk neraka. Manusia silahkan memilih. Oleh karena dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk memilih jalan, tempat untuk menentukan nasib, makanya dunia dijadikan oleh Allah sebagai tempat ujian. Dunia dijadikan oleh Allah sebagai tempat ujian. Bagi siapa? Karena tidak semua orang hadirin diuji. Yang diuji itu manusia-manusia pilihan, yang derajatnya akan diangkat oleh Allah, yang akan dilimpahkan rahmat Allah kepadanya, yang akan dianugerahkan kebaikan kepadanya, yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Siapa? Al-mu'minun, hanyalah orang-orang beriman. Yang akan diuji oleh Allah hanyalah orang-orang beriman. Apakah maksudnya ini? Bahwa yang tidak beriman tidak ada sesuatu yang buruk menimpanya. Bapak Ibu, baik buruk mutlak akan ditemui seluruh manusia. Tidak seorang pun yang perjalanan hidupnya akan mengalami kebaikan terus. Dan tidak seorang pun manusia yang perjalanan hidupnya akan mengalami keburukan seterusnya. Baik buruk mutlak akan ditemui seluruh manusia. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menimpakan kepada kalian berupa keburukan dan kebaikan fitnah sebagai fitnah. Kenapa dikatakan fitnah? Baik buruk mutlak ditemui seluruh manusia. Kenapa dikatakan fitnah? Karena tergantung siapa yang ditimpakan. Kalau orang beriman kepada Allah mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kaya, jabatan tinggi, hidup makmur, orang beriman, itu namanya ujian. Saya ulang, itu namanya nikmat dari Allah. Jawabannya syukur. Tapi kalau orang yang tidak beriman, tidak mau salat, kiri kanan maksiat, tapi kelihatannya mendapatkan sesuatu yang baik, kelihatannya kaya, kelihatannya jabatan tinggi,
kelihatannya makmur kehidupannya, jangan pernah berkata itu nikmat. Dalam surah Al-A'raf itu namanya istidrak, pancingan saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja diangkat tinggi-tinggi, begitu tinggi menjulang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang bukan nikmat. Kalau orang beriman mendapatkan sesuatu yang kelihatannya buruk, kelihatannya sesuatu yang tidak disukai, sementara dia adalah orang beriman, maka itu namanya ujian. Kalau itu adalah ujian, maka itu pertanda ada kebaikan yang Allah akan berikan, ada anugerah yang Allah akan limpahkan. Siapa yang bilang? Rasulullah. May yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan kepadanya, maka diuji terlebih dahulu. Mungkin ada nikmat yang Allah akan berikan. Mungkin anaknya mau diluluskan oleh Allah, mungkin hutang-hutangnya akan dilunaskan oleh Allah, mungkin penyakitnya akan disembuhkan oleh Allah, dan dari sekian banyak rahasia yang hanya Allah yang tahu. Tetapi kalau yang bersangkutan orang durhaka, tidak pernah sujud, tidak mau salat, bulan Ramadan tidak puasa, kiri kanan maksiat, jungkir balik bikin dosa, tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang buruk, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu bukan ujian namanya, tapi teguran, azab Allah. Bahasa kasarnya uang muka, nanti dilunasi di akhirat. Tidak pernah salat, tidak pernah sujud, bangkrut, tidak pernah salat, tidak mau sujud, tiba-tiba tertimpa musibah, baru bilang naujia karena Allah Ta'ala. Bukan ujian saudara, itu namanya teguran. Kalau orang beriman tadi pertanda ada kebaikan yang Allah berikan, tapi bagi orang durhaka, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada sesuatu menimpa kita, ini yang datang ujian atau teguran? Yang tahu jawabannya hanya Allah dan masing-masing hamba yang bersangkutan. Karena yang tahu tentang keaslian diri seseorang, siapa dia? Apakah orang beriman? Apakah orang munafik? Apakah orang kufur? Orang jujur, pembohong, orang bersih, kotor? Yang tahu tentang keaslian seseorang hanya Allah dan dirinya sendiri. Itu sebabnya kita disuruh hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu sendiri sebelum engkau diperiksa oleh Allah. Kenapa kita disuruh memeriksa diri sendiri? Itu tadi satu di antaranya alasan. Karena yang paling tahu tentang dirinya seseorang hanyalah Allah dan dirinya sendiri. Maka ketika kita merasa melaksanakan perintah Allah, merasa kita menjauhi larangan Allah, lalu datang sesuatu bencana menimpa kita, maka yakinlah itu ujian. Dan kalau sudah yakin itu ujian, maka itu pertanda ada kebaikan yang Allah akan berikan. Maka jangan
pernah berburuk sangka kepada Allah. Jamaah sekalian, dan ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya yang beriman, Allah itu maha bijaksana. Karena ujian Allah berikan kepada hambanya sesuai tingkatan keimanannya. Kalau iman kita tinggi, tinggi juga ujian. Berarti besar juga kebaikan yang Allah akan berikan. Sedang-sedang kita punya iman, sedang-sedang juga itu ujian, berarti sedang-sedang juga itu kebaikan yang Allah akan berikan. Rendah kita punya iman, berarti rendah juga itu ujian, berarti kecil juga kebaikan yang Allah akan berikan. Begitu seterusnya. Dari sekian banyak ujian hadirin, dari sekian banyak ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman, yang paling terberat itulah kematian. Dikatakan kematian ujian terberat karena tidak bisa ditunggu pulang. Tidak ada harapan penantian kembali. Beda kalau ujian-ujian yang lain. Misalnya kita diuji Allah, istilah Quran, wa naqsib minal amwali, kekurangan harta, miskin, kita fakir, insya Allah dengan bekerja, berusaha, diiringi doa dan munajat kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, bisa menjadi orang yang berkelebihan, bisa menjadi orang kaya. Jamaah sekalian, saya sering bilang di hadapan anak-anak kita, saya kebetulan seharinya di kantor KUA. Kalau anak-anak kita hadir di kantor mengikuti BIMWIN, ada itu BIMWIN, bimbingan perkawinan. Tidak boleh ada calon pengantin yang menikah tanpa mengikuti BIMWIN. Itu ketentuan, bukan undangan. Memang diperintahkan datang ke kantor KUA. Kalau anak-anak kita sudah hadir, saya biasa bilang begini, jangan pernah pandang enteng pendapatan tanah. Dan ananda sebagai calon istri tidak usah repot-repot hitung pendapatannya suami. Sehari sekian berarti sepekan sekian, sebulan sekian, setahun sekian. Kapan bisa beli rumah? Bukan urusanmu. Urusanmu bekerja, urusanmu berbuat. Tugasmu adalah berikhtiar. Yang menentukan hasil Allah. Haram hukumnya pandang enteng hasil pendapatan, dan haram hukumnya pandang enteng hasil pendapatannya orang. Ada kan orang sombong sekali, kalau kerjanya cuma itu, kapan bisa beli rumah? Kalau kerjanya cuma itu, kapan bisa beli mobil? Ada lagi lebih sinting, potong tanganku. Kalau bisa beli rumah, kalau kerjanya cuma itu. 2 tahun kemudian beli betul rumah, ngomong lagi, bisanya. Memang kalau kali-kali tidak cukup untuk, tapi kalau Allah yang berkehendak, wala mani'ah lima a'taita, tidak ada yang dapat menjadi penghalang kalau Allah berkehendak untuk memberi. Tugas seorang hamba berbuat bekerja
sandarkan diri kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dijadikan baginya jalan keluar dari segala kesulitannya dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kedua, mungkin kita diuji Allah menderita suatu penyakit. Yang namanya orang sakit hadirin masih ada harapan sembuh. Biar seluruh dokter vonis umur tak sisa 6 bulan, tetap berharap sembuh. Kadang ada orang tidak disangka. Ustadz kondang kita, Dr. Haji Usman Jasa, SAG MPD, tidak ada yang sangka akan berangkat begitu cepat. Tidak ada riwayat penyakit jantung kok kena serangan jantung. Hanya cedera di bagian kaki habis olahraga. Menurut dokter sehat walafiat sudah bisa pulang. Justru ajal menjemput secara total. Kematian hanya Allah yang tahu. Jamaah sekalian, saya teringat puluhan tahun yang lalu saya tinggal di Tinumbulaya. Saya berdiri depan rumahku di dalam pagar. Tiba-tiba lewat seorang ibu haji. Lihat saya hingga melapor tanpa diminta. Ustaz, dari ke rumah sakit. Kapan nyalin joy? Kena jianu kodong. Garing dari ke jemui. Sanana garing Ustaz. Leba minggu paresa. Jadi menurut anjo pangasing aku gapai ya. Yang ngasih tanda-tanda kematian Ustaz. Jadi menurut ilmu aku gapai ya, jualan di pasar Panampu. Di mana itu ibu-ibu yang pernah melapor sudah ikut taksia di galangan, lebih dulu meninggal. Itulah kematian rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ujian-ujian yang lain masih ada harapan bisa diusahakan. Tetapi ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian kematian anggota keluarga yang kita cintai, tiba-tiba dipanggil oleh Allah, kita hanya bisa mengurut dada, melepaskan kepergiannya, tidak ada harapan penantian kembali. Dan terberat lagi kalau anggota keluarga yang meninggal umurnya belum sampai angka rata-rata. Contohnya saudara kita almarhum 30 berapa tadi? 35 kurang lebih sudah dipanggil oleh Allah. Kita sebutkan angka rata-rata karena kita umatnya Nabi Muhammad kan dibatasi umur 60-70. Nabi bersabda, likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in. Segala sesuatu ada batasnya dan batasnya umurnya umatku, kata Rasulullah, ma baina sittin ila sab'in, itu rata-rata 60-70 tahun. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata 60-70 tahun. Kalau ada yang lewat sampai 80, 90, bahkan sampai 100 tahun atau lebih, lanjutannya hadis menyebutkan wa qalilun yatajawaz, sedikit saja yang lewat daripada itu. Sedikit saja di antara manusia yang mendapatkan angka yang panjang itu. Taruhlah misalnya keluarga yang meninggal umurnya
85 tahun, berarti lewat rata-rata. Insya Allah keluarga sedih, dia menangis betapa dia kehilangan, tapi sesedih-sedihnya keluarga, dari lubuk hatinya yang paling dalam akan cepat menerima dan mengaku. Bahkan mungkin dalam hati berkata, narapit memanto mi waktu na anjo lagi gapa mi bonus, cepat bisa diterima. Tetapi kalau yang meninggal anggota keluarga belum sampai angka rata-rata, belum sampai 60, belum sampai 50, bahkan belum sampai 40, sulit menerimanya. Kenapa begitu cepat dipanggil oleh Allah? Tapi kita hanya mampu berkata demikian karena yang namanya umur, yang namanya kematian, Allah yang punya kehendak berapa lama kita diberi kesempatan dalam kehidupan di dunia ini. Maka kepada kita keluarga yang ditinggalkan, tidak diingkari. Siapa yang tidak sedih ditinggalkan oleh keluarganya? Siapa yang tidak meneteskan air mata ketika ditinggalkan oleh suaminya, oleh orang tuanya, oleh anaknya? Semua orang bersedih. Tapi petunjuk Rasulullah, jangan larut akan kesedihan. Justru mari berbuat yang terbaik untuk orang yang sudah meninggalkan kita. Begitu seorang hamba lewati pintu kematian dan hadirlah di kehidupan alam barzakh, selesailah dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi kita seluruh keluarga yang ditinggalkan masih bisa berbuat yang terbaik untuk orang yang telah meninggalkan kita. Saudara kita, Bapak almarhum Syarifuddin, benar sekarang sudah di alam barzakh, betul tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi seluruh keluarga yang ditinggalkan masih bisa berbuat yang terbaik untuk beliau, dan itu sangat dibutuhkan. Apa yang bisa diperbuat? Pertama, ikhlaskan kepergiannya. Redahlah atas keberangkatannya dan jangan sekali-kali meratapi kematiannya. Nabi bersabda, al-mayyitu yu'azibu fi qabrihi bimaniha alaihi. Orang mati itu disiksa di kuburannya dengan apa yang diratapkan atasnya. Muttafaqun alaih. Hadis itu disepakati sahih. Orang mati disiksa di kuburannya dengan apa yang diratapkan atasnya. Yu'azibu fi qabrihi, disiksa di kuburannya. Oleh para ulama hadis dipahami dengan berbagai macam penjelasan. Tetapi yang disepakati, perbuatan an-niyaha, meratap, yang dilakukan keluarga yang ditinggalkan dapat mempengaruhi perjalanannya orang mati, dan itu hukumnya diharamkan. Nah sekarang apa yang dimaksud meratap? Kalau orang Makassar bilang api toto ngaruh puara nampa piti kana-kanai. Kalau orang Bugis bilang empati napa kapau-pau. Kalau di dalam kitab Subulus Salam disebutkan an-nauhu huwa, meratap adalah raf'us sauti bita'didi syama'ilil mayyiti wa mahasini af'alihi. Meratap adalah menangis dengan suara yang tinggi sambil menyebut-nyebut keadaannya orang mati dan kebaikan-kebaikan perbuatannya. Maksudnya menangis dengan suara yang tinggi sambil berbicara, berkata-kata seakan-akan tidak menerima takdir dan ketentuan Allah. Itulah yang dimaksud an-niyah.
Ini maksudnya hadirin, bukan berarti dilarang menangis, bukan berarti dilarang meneteskan air mata. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja ketika satu persatu anggota keluarganya dipanggil oleh Allah, Nabi kan juga menangis. Meninggal kakeknya Rasulullah, Nabi menangis. Meninggal pamannya Abu Talib, Nabi menangis. Meninggal istrinya Khadijah radhiyallahu anha, Nabi menangis. Bahkan ketika meninggal satu persatu putra dan putrinya, Nabi menangis. Jadi itu sekalian tadi, andai kata ada orang yang karena sedih ditinggalkan oleh keluarganya, lalu dia menangis, meneteskan air mata, sebatas yang wajar-wajar dimaklumi agama. Dan itulah sebenarnya yang dimaksud. Jangan kasih kena orang mati air mata. Nah, ini banyak salah paham. Jangan kasih kena orang mati air mata. Banyak yang pahami ini. Jangan kasih kena orang mati. Sampai-sampai omnya ditarik kencang-kencang karena datang melayat. Dia peluk saudaranya yang sudah meninggal. Dia menangis. Datang kemanakannya, om jangan ki kodong kasihkan air mata, jangan ki. Dia tarik kencang-kencang omnya sampai sarunya tersangkut di kursi. Betulkah itu pengertiannya? Coba kembali ke sejarah Rasulullah. Pada masa Nabi, salah seorang sahabatnya yang namanya Utsman bin Mas'un wafat. Datang Rasulullah melayat. Nabi masuk rumahnya Utsman dan langsung jongkok dulu sampai mayatnya Utsman. Lalu Rasulullah membuka penutup wajahnya Utsman. Nabi terharu melihat sahabatnya yang sudah tidak bernyawa. Nabi tunduk dan mencium dahinya Utsman bin Mas'un, dan Rasulullah meneteskan air mata. Nabi menangis. Para sahabat di sekeliling Rasulullah berkata, kami melihat air matanya Rasulullah mengenai pipinya Utsman bin Mas'un. Berarti kena air mata. Berarti bukan itu yang dimaksud. Jadi apa yang dimaksud? Jangan kasih kena orang mata air mata. Jangan ratapi. Jangan tangisi berlebihan. Jangan sampai gara-gara ratapanmu, tangisanmu, raunganmu menjadikan orang mati berpengaruh perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bisa dilakukan keluarga yang ditinggalkan, teliti apakah ini yang meninggal punya hutang. Kalau ada hutangnya, selesaikan. Jangan dipandang enteng yang namanya hutang. Inran. Nabi bersabda, sahibud daini ma'surun fi qabrihi hatta yuqda dainuhu. Orang yang berhutang itu terpenjara di kuburannya sehingga dibayarkan hutang. Apa maksudnya ma'surun fi qabrihi, terpenjara di kuburannya? Samanna ini tarungku, bagaikan terhijab, terdindingi, tidak bisa melihat selainnya. Kapan dibukakan itu hijab? Hatta yuqda dainuhu, sehingga dibayarkan hutangnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu selalu simpan buku catatan harian di bawah bantalnya. Itu Ali. Kenapa Ali simpan catatan harian di bawah bantalnya? Ternyata itu Ali sebelum tidur menulis dulu. Apa yang ditulis, apa yang terjadi hari itu antara dirinya dan orang lain, khususnya berkaitan hutang piutang.
Kenapa Ali tulis, jangan sampai aku tidur tiba-tiba meninggal dunia, maka catatanku bisa dibaca oleh anak-anakku dan dialah yang selesaikan hutang-hutangku. Betapa takutnya Ali meninggalkan dunia ada hutang yang tidak terselesaikan, dan memang mudaratnya besar. Di dalam kitabnya Syekh Utsman Ahmad Asy-Syakir Al-Khalbawi itu tersebut sebuah riwayat, ada orang saleh terkenal ahli ibadah, sudah puluhan tahun meninggal. Tiba-tiba sahabat karibnya yang masih hidup mimpi dan ketemu dengan si orang saleh ini yang terkenal ahli ibadah yang sudah puluhan tahun meninggal. Karena terkenal ahli ibadah orang saleh, langsung ditanya oleh yang mimpi ini, tingkatan surga yang keberapa yang kamu tempati? Bukan ditanya apakah kamu masuk surga, tapi tingkatan surga yang keberapa. Karena memang terkenal dulu ahli ibadah. Ini yang sudah lama meninggal menjawab, sampai hari ini aku masih ditangguhkan oleh Allah. Loh, kok bisa? Kamu kan ahli ibadah, orang saleh. Betul, semua ibadahku diterima oleh Allah. Salatku, puasaku, sedekahku, hajiku, semua diterima Allah. Hanya ditangguhkan gara-gara persoalan yang aku anggap enteng, ternyata itu besar dalam pandangan Allah. Persoalan apa? Tanya yang mimpi. Dia bilang, dulu ketika aku hidup di dunia, saya pernah pinjam jarum dari tetangga dan saya tidak kasih pulang. Saya tidak kasih pulang karena punyanya juga tidak pernah tanyakan. Itu juga jarum bekas, jadi untuk apa dikasih pulang? Pikirku tidak ada masalah, punyanya juga tidak persoalkan. Ternyata ditanyakan Allah karena statusnya itu adalah pinjaman. Na'udzubillah. Coba kita bayangkan, jarum besar telunjuk saya Pak daripada jarum, ditanyakan Allah. Kami minjo kira-kira puna linggi si Indra panroli dinreng ngapa dia nalisut. Enak saja ngomong. Sudah dengar berita ndak? Kenapa? Hajian itu kemarin dulu serangan jantung dengan dada kena baji gitu lapis ingin rangan padek napa teman rasa-rasa tidak dibayar kepadanya, cari ahli warisnya keluarganya, bayar kepadanya. Saya sudah keliling Pak, cari keluarganya bahkan bertahun-tahun tidak ketemu, tidak ada ketemu keluarganya. Berarti lunas hutangku? Oh belum. Jadi solusinya berapa hutang tak? 4 juta. Keluarkan uangnya 4 juta, sedekahkan di jalan Allah, niatkan pahalanya untuk orang yang bersangkutan. Itulah penyelesaiannya. Kapan tidak diselesaikan? Berhadapan di pengadilan raksasa, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sekali-kali dipandang enteng yang namanya indra. Kong ke indra wajahnya tidak ada hutannya Pak, alhamdulillah. Tapi kalau ada, selesaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga yang bisa dilakukan keluarga yang ditinggalkan, doa, doakan. Orang mati tidak bisa lagi berdoa. Orang yang sudah di alam barzah tidak bisa lagi berdoa. Jamaah sekalian. Tapi orang hidup sangat dianjurkan, disunatkan mendoakan orang mati. Banyak contoh-contoh dari Nabi mendoakan orang mati. Ketika meninggal sahabatnya Abu Salamah,
Belum lama setelah menegurnya keluarganya yang meratapi kematiannya Abu Salamah, barusan meninggalnya, Nabi langsung doakan, Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu wafsah kabrahu wa nawwir kabrahu wahluhu fi akibihi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Abu Salamah, angkat derajatnya, luaskan kuburannya, sinari kuburannya, gantikan yang lebih baik di belakang. Nabi doa. Bahkan menjadi kebiasaannya Rasulullah, itu Nabi kalau sudah menguburkan jenazah, kalau tanahnya sudah diratakan, kuburan sudah dirapikan, itu Nabi wakaf alaihi berdiri dan berkata kepada seluruh sahabatnya yang hadir, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbita fa innahu al-an yus'al. Doakan ini saudaramu permohonan ampun kepada Allah, doakan dia keteguhan hati kepada Allah, karena sesungguhnya sekarang ini dia sebentar ditanya. Untuk apa disuruh doakan kalau tidak ada guna-gunanya? Menunjukkan doanya orang hidup berpengaruh dan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi kalau yang doakan itu anak-anaknya, putra dan putrinya. Tadi saya dengar almarhum meninggalkan 3 orang anak. Ajarkan kepada anak-anak, sampaikan kepada anak, jangan pernah lewatkan kesempatan mendoakan orang tua. Ketika seorang anak mendoakan orang tuanya, satu, berarti dia menjalankan kewajiban. Karena bagi anak mendoakan orang tuanya itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kan perintahnya langsung dalam Al-Quran. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, bacalah, ucapkanlah, berdoalah. Itu bentuk perintah, menunjukkan wajib. Kedua, ketika seorang anak mendoakan orang tuanya, itu salah satu bentuk berbakti, salah satu bentuk berbuat baik. Jangan dikira hanya ketika orang tua kita masih hidup kita punya kesempatan berbuat baik. Biar orang tua kita sudah meninggal, masih ada kesempatan untuk berbakti dan berbuat baik. Satu di antaranya ad-du'a, mendoakan dia. Ada sahabat datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, ketika orang tuaku masih hidup dua-dua, saya ini anak berbakti. Sekarang orang tuaku sudah meninggal dua-duanya. Fakaifa abirruhuma ba'da mautihima. Bagaimana caranya aku berbakti, berbuat baik kepada keduanya setelah keduanya meninggal dunia? Masih adakah kesempatan bagiku bisa berbuat baik, berbakti? Dari sekian banyak yang ditunjukkan Rasulullah, satu di antaranya, wa anta da'uh lahuma ma'du'aika, engkau berdoa bagi keduanya bersama dengan doamu. Maksudnya kalau kamu berdoa, jangan hanya untuk dirimu sendiri, doakan juga kedua orang tuamu. Maka ketika engkau mendoakan orang tuamu, maka itu salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Jamaah sekalian, ya namanya berbakti, berbuat baik kepada orang tua, Allah tempatkan urutan kedua sesudah dirinya di hadapan anak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kalian persekutukan dengannya sesuatu, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah pertama disuruh kita menyembah kepada Allah. Perintah yang kedua, hendaklah berbakti, berbuat baik kepada orang tua.
Nabi ketika menjelaskan ayat itu menempatkan reda Allah tergantung reda orang tua, begitu juga murka Allah tergantung kebencian orang tua. Apa maksudnya? Bapak Ibu, biar ini dahi kita hitam gara-gara sujud, lutut bengkak gara-gara salat, tapi orang tua kita sakiti hati, kita durhaka kepadanya, jangan mimpi bisa masuk surga. Dan perlu dipahami, bagaimanapun keadaannya orang tua tidak mempengaruhi tingkat kedurhakaan. Ada anak-anak saya tegur karena agak sedikit kurang ajar kepada bapaknya. Kenapa kurang ajar sama bapaknya? Tidak sembahyang Ustaz. Itu lagi gasap botol. Untuk apa hormat? Oh, salah benar. Tidak ada hubungannya. Persoalan orang tuamu tidak salah, persoalan orang tuamu biasa melakukan dosa, tingkat kedurhakaan tidak berpengaruh. Quran katakan dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu mengajak engkau untuk mempersekutukan Allah yang kamu tidak tahu menahu tentang itu, fala tuti'huma, jangan taati keduanya, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap hormati keduanya, pergauli keduanya dengan baik dalam kehidupan dunia. Orang tua tetap orang tua, perintahnya bertentangan agama, jangan taati, tolak dengan santun. Perintahnya, permintaannya bertentangan hukum Allah, jangan turuti. Tapi anak diharamkan membenci orang tuanya, apalagi sampai menyakiti hatinya. Kapan orang tua anaknya bertahan dalam kesabaran, dia tidak merusak hatinya, tapi dia sendiri menganiaya anaknya berbuat tidak salah, maka orang tua itu yang akan mempertanggungjawabkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak ada dalilnya yang mengatakan orang tua bisa berdosa kepada anak. Tidak ada dalilnya yang menunjukkan orang tua bisa durhaka kepada anak. Tapi seorang orang tua bisa berdosa dan durhaka besar kepada Allah disebabkan melanggar hak anak, menzalimi anak, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Siap-siap bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi anak jangan membencinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hadirin saudara kita Bapak almarhum Syarifuddin yang telah mendahului kita menuju ke kehidupan alam barzah senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarga yang ditinggalkan, istri tercinta dan 3 anaknya, saudara-saudaranya, orang tuanya kalau masih ada, betapa kita cinta kepada keluarga, namun apalah daya, memang bukan kita yang punya. Kembalikanlah dengan penuh kesabaran, tawakal kepada Allah. Kita mencintainya, tapi Allah lebih mencintainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita semua dapat menjadikan nasihat dan renungan bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighar.
Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana walahu. Allahumma rfa' darajatahu wafsah kabrahu wa nawwir kabrahu wahluhu fi aqibihi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.